Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 106. Bonus. Atar masih diam tanpa bergerak sama sekali saat mendengar ucapan selamat dari temannya. Lika diam dan menggaruk kepalanya saat menang ekspresi wajah pemilik rumah sakit tempat ia bekerja saat ini. Udah hilang belum rasa terkejutnya? Tanya Dika. Hasil diagnosa kamu nggak mungkin salah kan? Ucap Atar yang memandang sahabatnya tersebut. Aku ini walaupun spesialis penyakit dalam, namun untuk memeriksa wanita hamil tidak akan pernah meleset, ucap Dika yakin. Atar tersenyum lebar dan memeluk pria bertubuh tinggi di depannya. Terima kasih, ucapnya menepuk-nepuk punggung pria tersebut. Sama-sama, jawab Dika. Untuk bulan ini, kamu saya kasih bonus 20 juta, ucapnya yang begitu sangat senang. Ya bos, kok cuma 20 juta sih bos? Enggak 200 juta, ucap Dika. Atar membesarkan matanya memandang pria tersebut. Bercanda bos, ucap Dika yang kemudian tertawa. Dalam 1 bulan ini, makan siang, makan malam di rumah sakit ini akan saya cateringkan, ucap Atar. Dika mengangkat jempolnya. Bos paling is the best, ucapnya. Sekarang bagaimana kondisi istri aku? Wajahnya sangat pucat, ucapnya memandang istrinya. Wanita hamil itu memang sering mengalami hal tersebut. Wajahnya terlihat pucat, namun itu tidak berbahaya. Hal tersebut sudah biasa karena perbedaan hormon. Kebanyakan orang akan mengetahui ciri-ciri wanita hamil dari wajahnya terlihat pucat, ucapnya yang berusaha menjelaskan secara sederhana kepada bosnya. Bila Dika menjelaskan secara ilmu kedokteran, Dika takut bosnya akan merasa pusing saat mendengarkannya. Beneran ini tidak apa-apa? Tanya Atar. Iya, tidak apa-apa. Yang terpenting jaga baik-baik. Turuti semua permintaan istri bila sedang hamil. Karena wanita hamil itu biasanya memang selalu mainkan hal-hal yang aneh. Jadi harus nurut, ucapnya beritahu. Sekarang Alisa suka tidur. Apa itu ada pengaruh dengan kandungannya? Tanyanya. Wanita hamil itu memang suka tidur karena perubahan hormon. Peningkatan kadar hormon progesteron yang membuat wanita hamil menjadi sering mengantuk. Tubuhnya juga bekerja untuk bayi yang ada di dalam kandungannya, ucap Dika menjelaskan. Atar mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebentar lagi mungkin pasien akan sadar. Namun bila nanti dalam waktu 30 menit pasien belum juga sadar, kita akan bantu menyadarkannya, ucap Dika. Atar menganggukkan kepalanya. Apa pingsan ini tidak berbahaya? Ucapnya. Tidak ada yang berbahaya. Kondisi istri Pak Atar sangat baik, jadi tidak perlu cemas. Namun nanti bila kondisi selanjutnya akan dijelaskan langsung dengan dokter spesialis kandungan yang ada di rumah sakit kita, ucapnya. Aku minta dokter yang perempuan, ucap Atar. Dokter Rani saat ini tidak datang karena dia tidak ada jadwal. Namun demi istri bos akan saya hubungi, ucap Dika. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ucapnya. Tadi saya begitu sangat cemas. Saya mengira Alisa pingsan karena keracunan makanan. Awalnya dia baik-baik saja. Namun setelah sarapan dengan porsi yang banyak, ditambah dengan kick, dia malah pingsan. Jadi saya pikir keracunan makanan. Dika hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Atar. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dicemaskan. Yang penting hanya menjaganya. Jangan biarkan dia kelelahan, kemudian beri asupan makanan bergizi. Jangan membuat stres, dan kalau bisa, kasih perhatian yang besar, agar istri Pak Atar merasa begitu sangat disayangi, ucap Dika. Atar menganggukkan kepalanya. Saya permisi dulu, akan menghubungi dokter Rani, ucapnya. Terima kasih, jawab Atar.
Atar duduk di bibir tempat tidur. Atar memandang wajah istrinya yang saat ini terlihat sangat pucat. Atar memegang tangan istrinya dan mencium punggung tangan istrinya. Atar begitu sangat mencemaskan kondisi istrinya saat ini. Walaupun dokter Dika mengatakan istrinya sangat baik. Atar merasakan perasaannya yang bercampur aduk. Rasa bahagia dan juga cemas bercampur menjadi satu. Atar begitu sangat takut ketika istrinya mengetahui tentang kehamilan ini, mengingat istrinya yang belum siap untuk memiliki anak. Atar juga tahu usia istrinya yang masih sangat muda. Menjalani masa-masa kehamilan itu pasti sangat sulit. Dia juga takut istrinya tidak mampu melewati itu semua. Atar memandang Alisa yang mulai sadar. Atar begitu sangat lega ketika memandang istrinya sudah membuka matanya. Alisa memandang ke sekeliling untuk memastikan saat ini keberadaannya. Isa di rumah sakit ya Bi, ucapnya memandang suaminya. Iya sayang, jawab Atar. Isa kenapa Bi? Tanya Alisa. Tadi Isa pingsan, jawab Atar. Isa nggak kenapa-kenapa kan Bi? Ucap Alisa. Enggak, Isa nggak apa-apa, jawab Atar. Kepala Isa pusing, ucapnya memegang kepalanya. Iya, nanti dikasih obat sama dokter. Hanya saja dokternya belum datang kemari, jadi kita harus nunggu dulu, ucap Atar. Dokter apa Bi? Tanya Alisa. Atar diam ketika mendengar pertanyaan istrinya tersebut. Jujur sama Isa sakit apa? Isa nggak sakit yang berbahaya kan Bi? Isa cuma kurang istirahat, ucapnya kembali mempertanyakan penyakitnya saat menang ekspresi wajah suaminya. Atar menganggukkan kepalanya. Isa nggak sakit apa-apa sayang, Isa sehat, ucapnya. Habi nggak bohongin Isa, tanyanya. Atar menggelengkan kepalanya. Apa Isa cuma kecapean Bi? Tanya Alisa. Atar memandang wajah istrinya dan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut dan juga mencium kening istrinya. Melihat sikap suaminya membuat Alisa semakin panik. Isa nggak sakit parah kan? Ucapnya sudah mulai menangis. Enggak sayang, jawab Atar. Kenapa perasaan Isa nggak enak? Ucapnya. Atar memandang wajah istrinya. Sayang Habi, baik-baik saja, ucap Atar yang mencium bibirnya. Habi jujur, kasih tahu Isa sakit apa? Ucap Alisa. Atar memandang perut istrinya dan mengusap perut rata istrinya. Atar mencium perut istrinya. Ada anak kita, ucapnya yang memandang istrinya. Alisa diam memandang wajah suaminya. Alisa seakan tidak percaya saat mendengar ucapan suaminya tersebut. Habi nggak bohong kan? Tanyanya. Atar menganggukkan kepalanya. Habi tahu Isa belum siap, tapi kalau sudah rezeki, kita nggak boleh nolak ya sayang, ucapnya mencium kening istrinya. Alisa memegang perutnya dan mengusap perutnya. Alisa menangis saat mengetahui bahwa dirinya hamil. Atar memeluk istrinya. Sayang, Habi yakin Isa pasti bisa. Habi akan selalu temani Isa, ucapnya. Waktu Mama sebelum meninggal, Mama bilang kalau Mama pengen lihat Isa hamil, ucapnya yang menangis. Atar diam ketika mendengar ucapan istrinya. Sekarang Isa hamil Bi, ucap Alisa seakan tidak percaya mendengar kabar yang disampaikan oleh suaminya. Iya sayang, Isa hamil. Ada anak kita di sini, ucapnya memegang perut istrinya. Alisa menangis dan menutup wajahnya. Mama pasti senang Bi, ucapnya. Atar tersenyum dan mencium bibir istrinya. Apa Habi juga sangat senang? Tanya Alisa. Sangat senang sayang, Habi nggak bisa ngomong apa-apa saat ini. Habi begitu sangat bahagia. Terima kasih sayang, ucapnya. Alisa mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Isa cinta Habi, ucapnya. Habi juga sangat cinta Isa,
Habis sangat cinta Isa dan calon anak kita. Isa jaga baik-baik. Jaga anak kita ya sayang, ucapnya yang mencium kening istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Isa akan makan banyak-banyak, berasupan gizinya di dalam terpenuhi, ucapnya. Atar tersenyum mendengar ucapan istrinya. Iya, pantas aja Isa makannya banyak. Ternyata Isa makannya sudah berdua sama dia, ucapnya yang mengusap perut istrinya.